Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kesempatan kami pada hari ini. Berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sekaliannya. Terlalu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tidak dapat terukur dengan apapun yang kami bisa miliki dalam hidup ini. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semuanya dengan urapan Roh yang kudus, supaya setiap kami diberikan kemampuan untuk kami mengerti sampai kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, kita masih membahas tentang new normal. New normal tidak sama dengan sebelum pandemi virus corona ini terjadi di Indonesia. Normalnya kita tidak seperti 3-4 bulan yang lalu. Normal baru ini ditandai dengan bagaimana kita bersikap menghadapi pandemi virus corona ini, yang kita melihat bahwa kejadian atau peristiwa ini, penyebaran virus ini belum berhenti, masih terus berlangsung dan terjadi terus. Sebenarnya kita juga meragukan apa yang dimaksud dengan new normal. Karena kita berpikir bahwa new normal akan terjadi setelah pandemi virus corona ini berhenti. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Bahwa berhentinya pandemi virus corona ini nanti setelah ditemukan vaksin virus ini. Dan hari ini para ahli
khususnya bidang farmasi, kedokteran, masih berusaha sedemikian rupa. Dan kemungkinan belum tahun ini, tahun depan itu pun mungkin masih diragukan. Kemungkinan 2 tahun dari tahun sekarang, tahun 2022. Jadi kita melihat bahwa new normal yang terjadi di Indonesia ini tidak menunjukkan bahwa kita sudah selesai. Kita sudah berhenti memutus penyebaran virus ini. Tetapi yang terjadi sebelum vaksin ditemukan, maka virus ini akan terus bisa menyebar. Itulah sebabnya supaya tidak menyebar dari orang satu ke orang yang lain, maka dibutuhkan ketaatan daripada kita untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan mengenakan masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian kita mencoba untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting, menghindari kerumunan, dan hidup sehat. Nah, inilah yang kita harus perhatikan, bahwa pola hidup ini kita akan berubah. Kita akan terbiasa mengenakan masker, kita akan terbiasa dengan menjaga jarak, kita akan nanti terbiasa dengan mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan kita mulai melatih hidup kita untuk hidup sehat. Pola hidup sehat ini yang pertama kita sudah memperhatikan lewat asupan makan yang kita konsumsi setiap hari. Bahwa Tuhan telah menyediakan makanan-makanan yang sehat untuk kita asup, untuk kita konsumsi. Demikian juga tidak hanya cukup kita sehat makan yang kita nikmati sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita harus memiliki psikis, memiliki kejiwaan yang sehat. Seperti yang dikatakan dalam Amsal Sulaiman, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itulah sebabnya maka dibutuhkan untuk kita memiliki kejiwaan yang baik, memiliki psikis yang baik. Sebab di situ kita akan bisa meningkatkan imun tubuh kita dalam menghadapi penyebaran virus ini. Mulai dengan makan sehat, kejiwaan yang sehat. Nah, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-23. Nanti kita akan membahas khusus pada bagian akhir dari ayat ini. Ayat ini berbunyi, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Tuhan Yesus berkata, karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekaliannya yang bisa memberikan kesembuhan, yang bisa memberikan kesehatan, selain kita memiliki asupan makanan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, memiliki kejiwaan psikis yang gembira, yang bahagia, tetapi jangan lupa bahwa kesembuhan, kesehatan seluruh tubuh kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkata, aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat.
Bapak Ibu Saudara sekaliannya, kita memperhatikan bahwa ilmu kedokteran kita ini majunya luar biasa. Artinya apa? Bagian-bagian dalam tubuh kita mulai dari kepala sampai telapak kaki itu bukan hanya ditangani oleh dokter umum yang mungkin 30-40 tahun yang lalu masih bisa ditangani oleh dokter umum. Tetapi hari ini dengan kemajuan kedokteran, bidang kedokteran ini, mulai dari kepala sampai kepada telapak kaki kita itu ada spesialisnya. Masing-masing bagian dari tubuh kita ini ada spesialisnya. Tidak lagi secara umum. Spesialis otak, spesialis mata, spesialis tenggorokan, hidung, telinga, THT, spesialis gigi, spesialis kulit, spesialis penyakit dalam, masih ada di dalam ini ada spesialis paru, spesialis jantung, spesialis lambung, spesialis saraf, spesialis tulang, spesialis darah, semuanya ada spesialisnya. Jadi dokter spesialis yang tidak bisa lagi dokter seluruh tubuh. Tetapi ayat ini mengatakan, karena aku, Yesus, menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia. Seluruh tubuh Tuhan bisa menyembuhkan. Seluruh tubuh kita Tuhan bisa sembuhkan. Kesehatan tidak hanya bergantung kepada apa yang kita makan menjadi asupan tubuh kita. Bukan hanya juga bergantung kepada psikis kita, kejiwaan kita. Tetapi Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan bagian-bagian tertentu, tetapi seluruh tubuh kita. Hanya saja ayat mengatakan pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Ini bukan pengertiannya hari Sabat, misalnya hari Minggu. Hari Sabat yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita memiliki perhentian. Kita memiliki hidup dalam perhentian dengan Tuhan. Kalau kita memiliki kehidupan dalam perhentian dengan Tuhan, maka ayat mengatakan Dia akan menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia. Sebab Tuhan ingin juga seluruh hidup kita ini sempurna. Di dalam suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kerinduan Tuhan. Dan memang sebenarnya tujuan keselamatan Tuhan adalah mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang sempurna. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Itulah sebabnya ayat tadi mengatakan dalam Injil Yohanes, Aku Tuhan menyembuhkan seluruh tubuh manusia pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari perhentian. Atau kita bisa mengatakan 6 hari Tuhan bekerja, maka ada hari Sabat, hari perhentian, hari istirahat. Beristirahat. Ada perhentian. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, topik atau judul dari perikop ini, hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada dalam ayat yang pertama, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi ada Sabat, ada perhentian dengan Tuhan. Dan ini masih berlaku. Itulah sebabnya kita harus waspada. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi kita perhatikan di sini bahwa pada hari Sabat, pada hari perhentian, Tuhan menyembuhkan seluruh tubuh manusia, yaitu orang-orang yang hidup mendengar firman, orang-orang yang hidup melakukan firman Tuhan dan menyelesaikan firman Tuhan sampai selesai. Mereka yang bertumbuh di dalam iman, sebab dikatakan bahwa kepada kita diberikan juga kabar kesukaan. Ada kabar kesukaan. Dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan tadi, sedang mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu. Jadi ada kabar kesukaan untuk kita bisa masuk ke dalam perhentian Tuhan, Sabat Tuhan. Itulah sebabnya maka setiap kita harus memiliki waktu-waktu Sabat kita dengan Tuhan. Berhenti bersama dengan Tuhan, masuk dalam perhentian Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa masuk dalam perhentian. Mengapa kita tidak bisa masuk dalam perhentian Tuhan? Karena kita hidup disibukkan dengan perkara-perkara dunia ini. Kita tidak mendengar kabar kesukaan. Seperti yang juga ditulis di dalam Mazmur, bahwa Tuhan itu memberkati seseorang pada waktu istirahat, pada waktu tidur, pada waktu dalam perhentian. Sementara orang menyibukkan diri dengan segala perkara dalam hidupnya,
Seperti yang tertulis dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Allah memberikan kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan itu memberikan kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Ada perhentian. Nah, kalau perikop ini dalam Mazmur 127 adalah bagaimana Tuhan membangun rumah. Rumah menjadi tempat perhentian. Tapi hari ini orang tidak menjadikan rumah menjadi tempat perhentian, hanya menjadi tempat transit. Orang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mulai bangun pagi-pagi sampai jauh malam-malam dia melakukan pekerjaannya, dia melakukan segala perkara, menyibukkan dirinya mencari makan, mencari roti dengan susah payah. Padahal Tuhan itu memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, pada waktu ada dalam perhentian. Inilah yang penting kita perhatikan hidup ini. Milikilah perhentian hidup ini dengan Tuhan, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna di hadapan Tuhan. Dia bisa menyembuhkan seluruh tubuh manusia. Yesus adalah dokter yang sangat spesialis seluruh tubuh manusia. Dia tidak hanya menyembuhkan otak, tidak hanya menyembuhkan mata, tetapi seluruh tubuh kita disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi pada hari Sabat, hari-hari perhentian, yang lalu juga saya dalam renungan sudah saya sampaikan, banyak orang hidup tidak mengalami perhentian. Terlalu sibuk. Krisis ini membuat manusia makin stres, makin berat hidup. Tetapi di tengah-tengah kehidupan kita, dalam Ibrani tadi mengatakan waspadalah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bisa lagi masuk dalam perhentiannya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian ini masih berlaku. Tetapi kepada orang-orang yang tidak taat, tidak bisa masuk. Itulah sebabnya mari kita hidup bertumbuh dalam iman. Lewat firman Tuhan, kita hidup dengan kabar kesukaan yang dari Tuhan, bertumbuh sungguh-sungguh, supaya kita bisa masuk dalam perhentian Tuhan. Tuhan mengatakan pada hari yang ketujuh, pernah dikatakan dalam nas, Allah berhenti pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaannya. Hari ini rasa-rasanya banyak orang tidak bisa berhenti dari pekerjaannya. Dituntut terus, dituntut terus, dituntut terus, dituntut terus. Tetapi mari milikilah waktu perhentian, sebab disitulah Tuhan akan menyembuhkan seluruh tubuh kita. Kiranya Tuhan menolong, memberi kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih bahwa kami dibuat Tuhan. Bukan hanya kami terus bekerja tanpa ada perhentian. Tetapi Tuhan memberikan perhentian dalam hidup kami. Dan perhentian ini Tuhan akan kami gunakan dengan sungguh-sungguh. Sebab beristirahat dari segala jerih lelah kami, itulah yang harus kami bisa lakukan. Sebab disitulah kesembuhan seluruh tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ketaatan hidup kami akan firman-Mu bertumbuh dalam iman yang benar, sehingga kehidupan kami Tuhan layak di hadapan-Mu dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengucap syukur buat firman-Mu, memberkati kami semuanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.